Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Sik yang dimuliakan Allah, hari ini Al-Sik berkisah akan bercerita tentang sahabat mulia, yakni Thalhah bin Ubaidillah. Di dalam hadis Sunan Ibnu Majah pada nomor hadis 3915 dikisahkan suatu hari dua orang dari pedalaman suku Arab datang menghadap Rasulullah. Keduanya menghadap kepada sang Nabi untuk mengikrarkan dirinya memeluk agama Allah. Para sahabat menjadi saksi betapa hebatnya dua sahabat Nabi ini. Dalam perjalanan ada sedikit perbedaan. Nampak pada sahabat yang pertama begitu gigih dan luar biasa dalam menjalankan Islam, lebih khusus di dalam ikut serta berjihad bersama Nabi. Hal ini ditunjukkan dengan wafatnya beliau dalam keadaan syahid di sebuah medan juang. Dan satu lagi, cenderung menjalankan keagamaan dengan rata-rata. Yang kedua, hidup lebih lama setahun dari yang pertama. Setelah saudaranya yang pertama mati syahid, yang kedua masih hidup setahun lagi. Ringkasnya, Thalhah bin Ubaidillah, suatu malam beliau bermimpi melihat kedua sahabat tersebut yang telah wafat, dan seperti seakan-akan keduanya sedang berada di halaman pintu surga. Maka pantas kiranya Thalhah begitu sangat merindukan keduanya. Dan singkatnya, dalam perbincangan tersebut tiba-tiba ada malaikat yang keluar dari pintu surga dan mempersilahkan seorang sahabat yang wafat belakangan, yang tidak mati syahid, untuk masuk ke dalam surga lebih awal. Saat tersebut Thalhah kemudian terfikir dan terheran, kenapa bukan yang mati syahid masuk surga lebih dahulu? Di saat keheranan seperti itu, kemudian malaikat berkata kepada Thalhah, irji' fa innaka lam ya'ti laka ba'di. Silakan kau kembali dulu karena belum tiba saatnya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ringkasnya, Thalhah pun terbangun. Pagi-pagi selesai salat subuh, Thalhah bercerita kepada sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Ia bertutur bercerita tentang kisah yang dialaminya dalam mimpi tersebut. Ringkasnya, sahabat-sahabat juga terheran-heran. Kenapa? Kenapa dalam mimpimu yang masuk surga justru yang bukan mati syahid? Tidakkah semestinya yang masuk surga itu adalah yang mati syahid terlebih dahulu? Maka keriuhan ini sampai terdengar Rasulullah SAW, dan akhirnya beliau datang ke kerumunan sahabat, dan sahabat pun bercerita kepada Rasulullah perihal mimpinya Thalhah. Setelah diceritakan, Rasulullah kemudian balik bertanya, hal gerangan apa yang membuat engkau kemudian heran dengan mimpi Thalhah? Maka para sahabat menegaskan, ya Rasulullah, kami semua menjadi saksi betapa sahabat yang kedua ini wafat tidak dalam keadaan syahid, dan yang pertama wafat dalam keadaan syahid. Mengapa ya Rasulullah? Mengapa yang kedua justru masuk lebih surga terlebih dahulu daripada yang mati syahid? Kemudian Rasulullah menjelaskan. Beliau bertanya, adraka Ramadan? Bukankah saudaramu yang kedua itu hidup setahun lebih lama dan dia berkesempatan berjumpa dengan Ramadan? Maka kemudian sahabat pun berkata, qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Fasalla wa shama, dan di Ramadan itu sahabat tersebut menjalankan ibadah siam dan juga qiyam Ramadan.
kada wa kada fi sajadatil sana, dan dia melakukan ibadah sepanjang tahun itu? Betul ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memberikan sebuah statement, ketahuilah sesungguhnya perbedaan kebaikan antara keduanya bainas sama'i wal ard, jauh berbanding antara langit dan bumi. Sahabat Al-Sik yang dirahmati Allah, bahwa pesan dalam hadis ini, siapapun kita yang memiliki kesempatan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan, sesungguhnya dia adalah orang yang patut bersyukur. Kenapa? Andaikan ia memaksimalkan Ramadan dengan baik, dia berpuasa dan dia menjalankan qiyam Ramadan, dia bertilawah sepanjang hari dan beribadah dengan penuh mengharap keridhaan Allah dan dengan segenap iman, maka pahalanya akan lebih besar daripada pahala orang yang wafat dalam keadaan syahid. Saudaraku, dan perlu diketahui, tidak semua orang mendapatkan Ramadan, dan Ramadan tidak semua diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka mari di sisa Ramadan yang ada, syukuri dan maksimalkan diri dalam ibadah di bulan ini. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi insan yang bertakwa, dan kita semua dapat menjadi orang-orang yang menang di penghujung Ramadan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.